Asal pun betul ya. Dokumentasi yang video call tadi Pak. Record tadi. Oh berarti. Ah, ini dari situ doang, boy. Iklan di Eskom tuh banyak. Iya itu Pak. Bukan loh, minum teh kaldu itu deh. Nah, dari situ bisa dia dulu. Udah siap. Ustaz nanti Ustaz. Dulu buka dulu Ustaz, baru Ustaz aja. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita yang ada di masjid ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan melalui virtual Zoom dengan mengucapkan alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan dan hidayah dan maghfirahnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Ustaz Septa Devrianto CTRG CLG, beliau yang akan menyampaikan tausiah kepada kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di masjid ini maupun yang mengikuti melalui virtual Zoom. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Septa Devrianto CTRG CLG. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Dari situ nampak siapa ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sedang berada di rumah dan mengikuti kajian wirid rutin kita, bagi bapak-bapak yang telah menjawab salam tadi, kami doakan semoga diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang berkah, dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ibu-ibu yang telah menjawab salam kami tadi, kami doakan jika biasanya dikasih uang jajan atau mingguan oleh suaminya 100.000,
Kami doakan minggu depan menjadi 200.000 per minggu. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu yang tidak menjawab salam, tidak termasuklah dalam doa tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku yang kami muliakan, pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, coba lihat di rumah, buka Al-Qur'annya, mushaf Al-Qur'annya, lihatlah surah Ibrahim, surah ke-14, ayat ke-7. Bapak Ibu silakan lihat di rumah, buka mushaf Al-Qur'annya, Bapak Ibu ya. Ini namanya mushaf Al-Qur'an. Lihat surah ke-14, surah Ibrahim, ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Apa artinya Bapak Ibu? Allah menjelaskan di sini, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hingga hari ini kita masih diberikan umur. Bisa jadi minggu kemarin ada sanak saudara kita, tetangga kita, teman sejawat kita yang masih berkumpul bersama kita, masih lama-lama mau sama-sama hidup tetalu mungkin, atau sama-sama pergi jogging, pergi olahraga. Tapi hari ini beliau tidak ada lagi di sini. Bisa jadi terbaring di rumah sakit, memakai oksigen, infus dan lain sebagainya. Atau beliau tidak ada lagi di dunia ini. Beliau telah terbaring di dalam kuburan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita yang masih diberikan umur oleh Allah, mari kita syukuri. Bagaimana caranya? Nah, cara mensyukuri nikmat umur ini adalah manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik mungkin. Bangun pagi jam 4.30, langsung mandi, ambil wudhu, laksanakan sholat sunnah fajar. Nanti berkumandang azan subuh, kita berangkat ke masjid, laksanakan sholat berjamaah. Nah, ini cara kita mensyukuri nikmat usia atau umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Jika nanti kita telah meninggal, kalau setiap subuh Jumat rata-rata di Kota Padang ataupun Sumatera Barat Indonesia, rata-rata imam subuh membaca surat As-Sajdah dan melakukan sujud tilawah. Di dalam surat Sajdah itu ada ayat yang berbunyi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata Allah di sini, Bapak Ibu? Ini adalah penyesalan orang-orang yang berada di dalam neraka. Apa katanya? Ya Allah, Engkau sangat Maha besar. Kami telah melihat, mendengar
sungguh bahaya azabmu. Lalu apa yang dimintanya? Minta kembali ke dunia ini. Nah, kalau kata-kata anak muda hari ini Bapak Ibu, pendaftaran itu di awal, penyesalan di akhir. Maka ketika kita masih berada di dunia ini, mari kita beli tiket menuju surga dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan tinggalkan segala larangan yang Allah perintahkan. Salawat beserta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, Bapak Ibu, apa yang ditanyakan oleh sahabat itu? Wahai Rasulullah, iya Rasulullah. Kata sahabat, iya. Jawab Rasulullah, kami ingin bertanya. Silakan. Siapakah orang-orang yang engkau cintai dan nanti di akhirat berada di barisanmu menuju surganya Allah? Lalu jawab Rasulullah, orang-orang yang aku cintai adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat wajahku seperti yang kalian temui hari ini, tapi mereka itu masih berselawat kepadaku. Siapakah dia? Orang-orang yang hidup di akhir zaman. Siapa itu orang-orang akhir zaman? Kita yang hidup hari ini. Kita hidup di hari ini, hidup di akhir zaman, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan sampai lupa kita selalu berselawat kepada junjungan kita, kekasih Allah. Insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kita berdebat juga masalah atau perkara bacaan salawat. Oh, tidak boleh memakai sayyidina, boleh memakai sayyidina. Tidak itu lagi yang kita perdebatkan. Masalah yang perlu kita perdebatkan adalah orang-orang Islam yang mengaku memeluk Islam belum mengucapkan atau belum bersalawat. Mari kita ajak yang sudah, meskipun dia baca sayyidina, tidak pakai sayyidina, ya biarkan saja. Dan kita suka mengusik ibadah orang. Kita banyak mengusik ibadah diri kita sendiri. Bapak Ibu bagi Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya terima kasih banyak atas undangan yang telah diberikan. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, izinkan kami menyampaikan tema wirid kita pagi ini. Judulnya Bapak Ibu adalah membangun integritas dan profesionalisme ASN di era digital. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di zaman kecanggihan teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah lama hidup dibandingkan kami, karena kami masih muda, tentu ibu-ibu bapak lebih dahulu. Bagi Cik Burawat lebih dulu maraswan pahit manisnya kehidupan. Dulu ketika bapak ibu masih muda-muda sekadar membogo atau masih usia SD, SMP, alun-alun HP boleh. Kalau aku bala HP itu hanya bisa menelpon, tidak bisa nampak orang gitu. Hanya bisa mendengar suara. Nah, ini bukti kecanggihan teknologi hari ini. Kebijakan pemerintah hari ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di kantor ada namanya WFH. Bekerja setiap hari Jumat di rumah masing-masing menggunakan Google atau aplikasi yang disediakan. Nah, seperti kajian hari ini kita menggunakan aplikasi Zoom.
dan juga bisa disaksikan oleh seluruh warga Indonesia, baik muslim atau non muslim, bahkan dunia bisa menyaksikan kegiatan kita hari ini melalui live streaming YouTube. Nah, ini salah satu bentuk kecanggihan yang kita manfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Di satu sisi, Bapak Ibu, media sosial bisa menjerumuskan kita. Kita lihat hari ini banyak berita-berita hoax di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan segala macamnya. Apalagi ada namanya AI. Nah, ini satu sisi sangat banyak manfaatnya, Bapak Ibu. Satu sisi bisa menyembah kita. Contohnya diedit foto Bapak Ibu atau dibikin foto ataupun video kita tidak sedang berada, kalau laki-laki dibuat fotonya bersama perempuan, maaf mungkin bertelanjang gitu. Seperti berita-berita viral atau kekinian, kita mendengar hari ini ada salah satu pejabat di Sumatera Barat yang tersandung kasus ini, namanya video call, ya. Dalam video call tersebut ada terlihat laki-laki dan perempuan sedang tidak berbusana, dan kita masih menunggu apakah ini editan AI atau real. Terlepaslah dari kebenaran atau kesalahannya, kita harus berhati-hati Bapak Ibu dalam menggunakan media sosial. Apalagi hari ini, satu sisi media sosial mempermudah kita untuk menjadi silaturahmi. Ada sanak saudara Bapak Ibu yang berada di Jakarta mungkin atau di luar negeri, ya kan? Ketika wak rindu jodoh sana awak, ketika wak kangen, ya kan? Bisa video call, nampak wajahmu, nampak yang sedang dimaki ini, lapih rindunya. Di satu sisi, media sosial bisa menjerumuskan kita, Bapak Ibu. Contohnya apa? Bapak-bapak berkumpul di sebuah kedai, duduk barang orang barimu, lalu pesan minuman. Tidak ada mau tak pak kalau nyasiak buka apa? Apa A B C D duduk barang gitu kan? Apa A B C D nomor ekosnya sama keluarga, ya kan? Kalau dahulu duduk di kedai pak kau yang pesan kopi, yang pesan teh manis, dia mau tak? Aduh saya cari itu kali, cari itu lah. Kalau kini enggak, diajak duduk bersama, lah sibuk di HP seorang. Ibu-ibu itu loh, ibu-ibu biasanya kalau lah duduk ibu-ibu, lah kacau dunia apa ibu-ibu kok, pakai ibu rasa kuat di bumi, iyo sebenarnya rasa kuat di bumi, jadi kecuali lawan ibu ya, merasa kita bapak. Kalau ibu tanpa HP jangan diam. Nyotan kawan yang lain. Jadi kalau ibu tinggal di rumah itu fakta kan, tapi tidak semua wanita bagunjian. Cuma rata-rata ya dari 10 9 bagunjian seorang tidak, anak seorang bersihan lah, anak tahu dulu ya. Tapi kalau tidak di psikolo di tempat lain, ibu-ibu yang mendengar kajian kok tidak ada orang-orang elok sama calon-calon penghuni surga. Karena meskipun menampak wajah ibu, tapi dari yang merasuan ibu-ibu yang lain mendengar kajian bagi kok calon-calon penghuni surga insyaallah. Nah, oleh karena itu Pak Ibu, apalagi untuk anak-anak itu yang masih, bahkan anak-anak yang usia 5 tahun ya, yang sudah bisa berbicara, berjalan, menggunakan tangannya, dia lagi HP, mana nih anak HP, anak SD mana HP. Nah, sehingga ketika anak ibu mana nih, anak apa mana nih, adik-adik HP langsung ya. Seharusnya terkadang anak menangis itu yang pengen duduk di pangkuan ayahnya, pengen duduk di pangkuan ibunya, pengen merasakan pelukan dari ayah bundanya. Entah tidak ada pak ibunya. Bapak ibu tentu lebih tahu karena pak ibu telah memiliki anak dan kalau Ustaz masih muda, masih single gitu kan, jadi tidak mengetahui faktanya, hanya mengetahui teori saja. Nah, kalau teori mungkin Ustaz tahu, tapi kalau fakta
di lapangan, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu lebih tahu. Nah, kalau bisa ibu-ibu bapak di rumah balik ibu dari kantor ibu di rumah bu yo buat apa kopi teraga ada kopi dah temani lah dibuat apa temani atau kopi bu amat total dulu lah tanah takkan model pesawat takkan model pesawat kan lah tanah kalau ada duit perjanjian pak ibu ya awak kalau di rumah dah balik itu kerajo dah kita mati nabi udah atau dia pakai duit kan nggak tahu gitu apa itu aduh sedepot telepon mendadak dari pimpinan gitu kan atau info terbaru dari grup kerja awak dia tapi yang penting saya cerita kok dorong telepon baru ditongke ada mau tahu bapak ibu kerja tadi saya kecewa ibu banyak kerja tadi beb contoh ibu dapat adikku di rumah. Aku yakin tidak ada bapak ibu adikku di rumah. Ibu duduk di sebelah sebelah, apa duduk di sebelah kiri dan anak kasih teman mau. Jangan. Jadi Abu Rasul hari ini kok dari 10 orang yang berpasangan suami istri dan 8 di rumahnya sibuk main gadget. Mungkin 2 yang lain sibuk baguli-guli bini dan laki. Jadi dan ketika mendapat ibu siapa mesra ini tetapi ibu biarkan saja kan? Ya bu ya, bapak ibu diturun jangan merah apa layu apa. Bapak ibu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama poin yang akan Ustaz sampaikan adalah tentang integritas. Nah, ini bahasanya bahasa keren sesuai pekerjaan bapak ibu ya. Integritas itu bahasa Indonesia ya. Integritas itu kalau kita bawakan ke dalam kajian Ustaz. Integritas itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun istilahnya muraqabah. Kalau ibu-ibu apa-apa sedang dalam kantor, dalam ruangan karajo, ya kan? Itu kan ada CCTV. Apa gunanya? Kalau ibu-ibu nggak maksimal, apa-apa nggak serius dalam karajo takalo mungkin, atau main game, Mobile Legends apa-apa sedang karajo kan, kan? Ketahuan oleh pimpinan nanti. Saya buat apa-apa ibu-ibu tak duit. Karajo belok, kan diawasi oleh CCTV. Sebelum CCTV kuado, sebelum kita kuado, ya kan? Siapa yang mengadakan kita yaitu Allah. Allah ini maha melihat. Tapi bako oleh takwi kita CCTV pada Allah tu Ustaz. Kalau CCTV mereka mawak sedang maliang awak. Ada orang maliang nampak CCTV. Bisa ditangkap orangnya bapak dulu. Saya juga takwi. Bukan ada rekaman waktu dari CCTV itu karajo dan maksimal di kantor. Beku di-share ke grup WA diviralkan. Inilah contoh ASN yang tidak profesional, yang tidak berintegritas. Diviralkan bahwa canggih bapak ibu. Karena pimpinan majelis kurang langsung yang akan mengancam keberlangsungan hidup. Contohnya bisa mungkin karena SP 1, 2, 3 dan dipecat. Kalau dipecat makan canggih bapak ibu kan. Padahal Allah melihat kita 24 jam. Tak kalau ibu bapak Allah masih melihat. Sebenarnya Allah pula magiana waktu peringatan, tapi waktu percaya mulai yakin tidak. Lah jadi teguran oleh Allah. Iwak sadar waktu itu ya gitu. Saya contoh patangko banyak terjadi masalah-masalah di Sumatera Barat LGBT sampai hari ini masih masih viral. Tidak hanya masyarakat Padarai. Mantan pemimpin saya terlibat LGBT, kok kamera Pak Ibu yang mana yang merah ini kan fakta terbukti, gitu kan. Masuk berita viral situ gitu tadi terbukti LGBT. Mantan pemimpin LGBT bagaimana masyarakatnya? Dan tidak ada sampai hari ini ujian yang luar biasa dari Allah. Kalau pada zaman Nabi Nuh, Puan Modeko bumi ko kita deteko gini Pak Modeko nya bagian dari Allah itu.
Kini kan tidak. Baru kalau dulu itu lagi hal penting gitu ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah telah mengingatkan melalui hadisnya apa Bu? Adalah kewajiban bagi kalian untuk berlaku jujur. Lalu apa lagi? Karena kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun ke dalam surga. Dikok ditanya, ada kawan menelepon di mana gini, konco. Kalau ibu telepon ibu, besti di mana besti? Nah, sis di mana sis? Dijawabnya ibu yang bertanya ibu menjawab kok. Ambo kini sedang di pasar lagi. Padahal dia sedang makan-makan dia kawan-kawan lain nyota sih kawannya. Lalu dia kok, oh apa-apa, ada kapnya bakalan parampe dan surang jarang main balanjo dapat itu lay royal dan surang kok kilo. Mana mau ya? Satu-satu banyak mungkin. Dah pernah main kawan. Bapak apa A B C. Bapak D yang tinggal. Ketiga Bapak A B C gua kumpul di telepon deh Bapak D. Bapak A B C di mana dan? Ambo di rumah. Ambo sedang jogging. Ambo sedang olahraga, sedang juana. Padahal yang berdua ketiga mau tanah pakan kampek. Pajak aja mau dinilai. Batu, saku-saku bayai. Dan aku membayar air minum kita dong. Jadi jangan berbohong, apalagi di bidang pekerjaan Bapak Ibu. Jangan pernah berbohong. Sekali berutuh, dan kedua, dan ketiga, waktu berutuh tarik. Kalau jujur dalam perkara ini akan bernilai pahala. Kalau apa-apa tentu ujung-ujungnya adalah surga. Ini yang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, jangan disangkut dalam ruangan yang sempit, ya kan? Contoh dalam kamar Bapak sendiri, terkunci, terkurung, tertutup gorden pintu, ya kan? Udah tuh mencari agar atur Bapak-bapak melakukan maksiat sendirian, menonton konten-konten video-video yang tidak baik contohnya. Itu merasa aman? Tidak. Allah melihat. Ibu-ibu surang-surang di rumah, video call laki orang atau di berondong-berondong mungkin kan? Karena bagai ini. Laki sedang rajo, anak ke sekolah, ibu tiga di rumah serang. Batal pun lah berondong, batal pun lah kalau bahasa kerennya sugar baby. Itu lawan untuk kepada laki. Dan lihat Pak ya, karena masalah-masalah yang Ambo sampaikan kok ikut banyak terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu-ibu orang tua yang hormati, seorang pegawai ataupun aparatur sipil negara yang berintegritas itu tidak akan menyalahgunakan data digital. Jangan sampai kalau ada KTP orang, kakak orang jawab, ibu-ibu jawab apa masukan lakukan pinjol. Kan bisa saja itu menggunakan data orang lain untuk pinjol kan bisa. Kan seharusnya KTP. Masukan lo, lebih nyaman. Betul lah di telepon lah orang yang punya data. Itu salah satu contohnya penipuan atau penggunaan data yang salah. Jadi Pak Ibu yang Allah jaga nikmat oleh Allah, Allah menjadi seorang ASN, pegawai. Kalau nanti Allah pensiun, dulu jaminannya. Hari ini sama nampak di kita nampak, payah macam itu. Anak kemanakan itu contohnya jurusan matematik tamatan kampus A. Ada kampus B, C dan D. Di kampus A saja ada 1.000 yang tamat jurusan matematik. Ada kampus Ampek sekali sudah sehari itu sampai 1.000. Se-Indonesia lalu itu. Dalam 1.000 dibutuhkan 5 guru matematik contoh. Begitu persaingan. Bapak Ibu pasti menyadari hal seperti ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang diberikan nikmat dari pekerjaan yang baik, yang halal lagi berkah, statusnya terpandang di tengah-tengah masyarakat. Karena pegawai ini pandangan masyarakat sangat baik. Tolong dijaga, Bapak Ibu. Tolong dijaga.
Banyak-banyak bersyukur Bapak Ibu. Ustaz tidak bukan menyindir, tapi hanya mengingatkan saja. Begitu sulitnya pekerjaan hari ini, kita diberi pekerjaan oleh orang lain. Orang ini bakal aja oleh tuannya, kadang-kadang latibo gaji latibo deh. Kalau Bapak Ibu kalah amanlah terjamin, bulanlah aman negariku. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah sesekali berlaku tidak adil, tidak jujur kepada diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Itu yang pertama Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 menit lagi. Yang kedua, profesionalisme. Istilahnya Pak Ibu, al-qawiyul amin. Nah, dalam Islam, atau kuat dan terpercaya. Di awak jadi amanah oleh negara untuk jadi pegawai di suatu instansi. Berarti awak adalah diberikan amanah oleh Allah melalui SK yang diberikan kepada Bapak Ibu. Itu amanah langsung oleh Allah melalui tangan manusia, Pak. Ya, meskipun dia SK itu kementerian yang menandatangani, petinggi-petinggi, tapi sebenarnya ini adalah SK langsung dari Allah melalui manusia. Di amanah yang diberikan oleh Allah pada kita berupa pekerjaan yang ibu jalani, kegiatan apa kerja kini itu amanah. Dan ini kepercayaan oleh pimpinan kepada kita. Amanah keujian Pak, ya, amanah keujian. Ketika lagi hawa pekerjaan SK, bagaimana kita harus bertanggung jawab. Contohnya hari ini ada wirid. Kalau biasanya mungkin kita tetap muka di Masjid As-Salam tercinta ini, karena ada kebijakan baru, kita mengikuti via Zoom. Dari 100 orang pegawai mungkin hari ini hanya 50 yang hadir. Contoh, dari 50 yang hadir, 25 orang nampak wajahnya oleh admin. Kan admin bisa melihat, Maya nampak wajahnya, Maya tidak. Yang 25 yang pakai foto AI mungkin, kan bisa dimainkan Zoom kok. Bisa nampak seolah awak, padahal awak. Atau dimatikan kameranya, Maya lalu di rumah. Nah, itu tidak profesional. Padahal Bapak Ibu patut berterima kasih kepada pimpinan. Bang Komite Ustaz, Allah dibuatkan wadah kajian, wadah wirid. Apa pada wirid kok? Kajian ilmu kok baguan. Selesai kita kini mengaji kok, meskipun via Zoom, ya kan? Masalah saya ceramah aku itu tuliskan, tapi kamera aku tulis kamera kan labaran itu udah selesai. Allah dosa. Anda kau terima kasih ya Bapak Ibu kepada pimpinan. Allah dibuat wadah untuk maafin dosa. Berai itu. Oke, ini banyak sahabat dia paket kebarabana Bu. Nak kacabin sulit putih. Kalau kecil pandang nak kacabin sulit kepeng Pak Ibu dulu. Ya, karena itu ini bentuk profesional kita. Kalau di wadah kita ikuti, meskipun hari ini daring ya udah kita ikuti aja. Kan enggak, kalau kecil udah tentu enggak mati ya Pak. Jadi jangan sampai kita tidak profesional masalah sederhana seperti kegiatan Zoom hari ini, ya kan? Jangan sampai kita matikan kamera di rumah dawadangan loh. Ada yang ngarkan Pak. Ini bentuk sederhana profesional tersebut. Kalau bisa, kalau anggap remeh lah kajian hari itu, berarti awak profesional, karena kegiatan wirid ini bagian dari pekerjaan Bapak Ibu. Kan wadah aku lebih oleh pemimpin, oleh pimpinan kita di dinas ini. Oleh karena itu ikuti, apalagi bisa jadi ke depan seterusnya kita tidak tahu kapan bisa lagi kita kajian tatap muka di Masjid As-Salam ini. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan dalam surat Al-Anfal ayat 27, akhirnya Allah apa? Woi orang-orang beriman, aku basuh minang apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul
serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui Allah memberikan amanah kepada kita menjadi orang Islam. Kok orang Kristen gitu, anak kajian gitu gini loh. Mengapa gitu gini? Tak orang mengalah dari minggu, jadi kajian. Kini kita diagi amanah beragama Islam itu amanah agama. Ali sembahyang Bapak Ibu tidak, ali sholat tak, ali berinfak, berzakat, berkasih sayang antara sesama Muslim. Coba dari Bapak Ibu semestinya. Amanah lain yang dia lain, anak, lain bagi belanju anak. Apa amanah yang dia lain? Istri yang cantik dan soleha, lain pak agen belanju pak ibu-ibu terus dia bulan setiap minggu. Undak sekarang batu bini yang PNS, meskipun ibu-ibu PNS, tugas tanggung jawab seorang suami adalah menafkahi istri dan anaknya. Dan ini adalah bentuk infak dan sedekah untuk suami, dari suami untuk istrinya. Nah, ini kan banyak loh bagai-bagai macamnya lah. Dulu kadang-kadang laki lalu pun makin nafkah untuk bininya. Dan luar biasa ya kadang-kadang baik juga harus banyak pak sedang dibayar ibu-ibu jadi laki ibu. Lah di gajian apa-apa contohnya 100.000 ya, diminta 100.000 oleh ibu kah apa? Ya dia 95, bagus 95 dah. Mari 5.000 aja. Padahal 5.000 itu cuma di TS ya bapak. Ada apa-apa pakai pitih kalau kayak begitu. Beko pergi ke kedai. Sayang tak bikin 5.000 beli kopi. Beli kopi yo. Kadang-kadang itu. Wah, ini lo apa-apa beli ibu. Karena ibu macam ketel tentunya ajaan begitu. Tahu ya? Jadi amanahku baik. Baik umat Allah. Amanah anak masuk anak ke sekolah yang baik. Sekolah Islam boleh juga, sekolah umum boleh juga, terserah. Jangan dipasok-pasok anak dimatinya, tapi tetap awak arahkan, tetap awak awasi. Jangan sampai lupa anak wajib disuruh mengaji, ke surau, ke TPQ. Kalau beraja sekolah itu fardu kifayah. Kalau beraja agama fardu ain wajib. Jadi kalau ada orang surau beraja mati-mati, alat terwakilkan kita semua. Tapi kalau beraja agama kita satu yang ada di bumi itu yang masih bernyawa wajib beraja, tapi orang yang beragama Islam. Jadi kalau bapak, ibu-ibu dalam menjalankan kerja hukum, contoh hari ini tolong laporan. Bila perempuan komandan, kamu laporan di hari Jumat, hari Senin harus sekian iyo. Hari Senin hari bisu apa sudah ada kota kano apa itu. Ketika ibu-ibu Allah indah menepati janji kepada pimpinan dalam contoh tadi membuat laporan, itu awak tak berkhianat. Sia yang awak khianati dan pertama diri wa sunah. Awak pada jiwa. Jadi jangan awak rasa pada diri orang tu orang saja yang rugi pertama awak yang rugi. Dan kedua orang yang rugi. Dan pada para apa awak adalah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak Ibu, mari profesional dalam menjalankan tugas yang telah diberi amanah sesuai SK, dan juga mari profesional menjadi seorang muslim dalam menjalankan, mari profesional dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bersosial, bermasyarakat, sapu tetangga, ya, sapu kawan-kawan sakantur. Jangan kado ini dengki di antara kita bertetangga, bakawan di kantor, bakawan di tempat duduk dimanapun kita berada. Yang terakhir Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan wirid kita pagi ini adalah jangan kita sia-siakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui SK yang diberikan. Tolong Bapak Ibu adalah seorang pelayan masyarakat. Maaf, kenapa Ustaz bicara demikian Ustaz? Ya kan iya. Contohnya seorang guru melayani muridnya, orang kantoran melayani masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang datang mengadu, layani baik-baik.
Cobalah Bapak Ibu pergi ke kedai rumah makan, ya kan? Makan Pak, sambal nyamuk batanya lah elok-elok pelayan di rumah makan. Cobalah pelayan cuma duit saya, ibu awak di rumah makan wannya hilang saya rumah makan. Jangan kita pernah merasa mulia. Oh contoh, ustaz, guru, jangan pernah merasa mulia. Kenapa? Ustaz hari ini ceramah, contohnya saya hari ini, nanti setelah ceramah pasti terima amplop, ya kan? Nggak mungkin pelain. Rasulullah dahulu berdakwah Quran, mengeluarkan hartanya, harta istrinya untuk jihad. Nah hari ini ustaz mencari jadwal, dapat amplop, jadi merasa mulia, jangan. Kalau dimuliakan orang bagaimana Ustaz? Ya biarkan saja. Kita tidak bisa melarang orang menghormati kita, memuliakan kita, tidak bisa melarang. Tapi jangan pernah merasa mulia, itu tidak boleh. Ibu-ibu begitu juga. Wah, aku PNS mah, kamu mau baju mah, kamu mau SK, wajah tuh petaninya, ini tukang parkirnya, abang-abangnya. Jangan kita menghinakan orang. Kalau kita menghina orang, alhamdulillah. Tapi kita jangan menghinakan orang lain. Sehina-hinanya kita, jangan kita menghinakan orang lain. Bapak Ibu mati Allah SWT, ingat, kita lahir ke dunia ini tanpa sehelai mana. Ya, punya mobil Fortuner, punya baju yang mahal, punya HP iPhone 17 Pro Max. Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika mayat terkuncur, ketika kita dimandikan, mohon maaf, jangankan baju yang bagus, pakaian dalam saja digunting, dibuang, hanya membawa kain kafan 7 atau 5 lembar. Oleh karena itu, mari Ibu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jaga tali silaturahmi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari perbaiki semuanya lagi, kita mulai dari awal lagi, Pak Ibu ya. Mulai menyambut tetangga, mulai menyapu kawan dengan tua, mulai berbagi rezeki. Masa ibu-ibu kelahiran mulai itu antar ke tetangga awal. Ketika bulan baru berlebih rezeki, jangan lupa berinfak, bersedekah, ajak kawan-kawan makan, ajak fakir miskin makan, agih santunan anak yatim. Itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Ambo Ibu umur alun setahun jago, kok darah alun setahun pinang. Namun anak ketik baru belajar banyak kata-kata dan tidak pada tampilnya, banyak ilmu dan alun dalam. Ambo masih fakir Bapak Ibu, ambo masih belajar. Mohon doa Bapak Ibu. Hari ini kita berkumpul melalui Zoom ini, insya Allah nanti kita berkumpul di dalam surga Firdaus. Mari kita tutup wirid kita minggu ini, hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Ustaz Septa Devrian, sampaikan tausiahnya kepada kita bersama dengan tema membangun integritas dan profesionalitas ASN di era digital. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan Bapak Ibu menjadi ASN yang jujur, amanah, atau yang disebutkan dengan kita tadi. Apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya yang sudah bergabung melalui virtual Zoom. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan bernilai ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Kami akhiri apabila banyak kesalahan, kami sebagai manusia mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.